Dia berjalan ke ruang rapat dan memecat 12 orang sebelum kopinya sempat dingin. Tanpa ragu, tanpa permintaan maaf, hanya Clark Whitmore, CEO yang tak tersentuh, 10 tahun tenggelam dalam hidup yang ia bangun seperti benteng. Indah di luar, kosong di dalam. Tapi itu semua sebelum pemadaman listrik, sebelum kamar yang salah, sebelum seorang gadis kecil berusia 6 tahun dengan demam tinggi menggenggam tangannya dalam gelap dan tak mau melepaskan. Dan sebelum pria itu datang ke hidupnya. Apa yang terjadi selanjutnya akan membuatmu mempertanyakan segala hal yang kau tahu tentang kesempatan kedua, dan mengapa tembok yang kita bangun untuk melindungi diri kadang justru menjadi hal yang menghancurkan kita. Tulis kotamu di kolom komentar. Mari kita lihat sejauh mana cerita ini akan menyebar. Dan jika ini kunjungan pertamamu di sini, tekan tombol subscribe. Kamu tidak akan mau melewatkan kelanjutannya. Ruang rapat di lantai 42 memiliki jendela kaca dari lantai sampai langit-langit. Pada malam yang cerah di Chicago, lampu-lampu kota terlihat memanjang sampai ke danau, seperti untaian berlian yang dilempar sembarangan di atas bludru hitam. Clark Whitmore sudah berhenti menikmati pemandangan itu sejak 3 tahun lalu. Ia berdiri di ujung meja, punggung tegak, blazer angkatan lautnya disetrika sempurna, kacamata baca di tangan kirinya meski ia belum membutuhkannya. 41 tahun, pemenang penghargaan Dewan Direksi 2 tahun berturut-turut, wanita yang oleh Forbes disebut sebagai eksekutif paling terkendali di Amerika. Ia benci kutipan itu. Bukan karena salah, tapi karena benar. Kita ulangi lagi, katanya. Suaranya tidak pernah meninggi. Gerald Croft, kepala hukum perusahaannya, bergeser gelisah di kursinya. Clara, kita sudah membahas proyeksi merger Whitmore Hatch 4 kali malam ini. Kalau begitu kita bahas untuk kelima kalinya. Jawabnya sambil meletakkan kacamatanya di meja. Karena angka di slide 18 tidak cocok dengan aktual kuartal ketiga. Dan jika aku masuk rapat pemegang saham hari Jumat dengan ketidaksesuaian seperti itu, Gerald, kita bukan sedang membicarakan proyeksi. Kita sedang membicarakan tanggung jawab hukum. Hening. Gerald mengklik ke slide 18. Dia benar? Dia selalu benar. Itulah masalahnya, sekaligus kekuatannya. Pukul 22.15, ruangan sudah kosong. Asistennya, pria, wanita muda tajam berpikir, masih berdiri di dekat pintu memegang map kulit. Konfirmasi Hotel Meridian sudah ada. Retreat Dewan mulai besok jam 9. Kamar Anda suite eksekutif, pemandangan sudut. Aku tidak perlu deskripsi pemandangannya. Tidak, tentu tidak. Pria ragu sejenak. Dr. Albrecht menelpon lagi. Ruangan mendadak sunyi. Clark mengambil ponselnya. Bilang aku sedang bepergian. Anda sudah bepergian selama 6 minggu. Kalau begitu, bilang aku akan bepergian 6 minggu lagi. Ia berjalan menuju pintu. Kirim slide yang direvisi ke Gerald sebelum tengah malam. Dan pria, istirahatlah. Kau terlihat kelelahan. Itu adalah bentuk kelembutan terdekat yang pernah diizinkan Clark Whitmore tunjukkan di lingkungan kerja. Hotel Meridian berdiri di tepi Riverwalk. 17 lantai kaca dan batu kapur yang melayani tamu yang menganggap layanan kamar $300 sebagai hal wajar di hari Selasa. Claire check-in pukul 23.40. Lobby sunyi dengan Caracas Hotel Mahal di tengah malam. Senyap, remong, hampir teatrikal. Ia naik lift ke lantai 14. Kamar 1408. Ia lelah, bukan lelah karena mengantuk. Clark jarang tidur lebih dari 5 jam, tapi lelah dengan cara lain, yang hidup di balik tulang dadanya dan tidak punya nama medis. Ia sudah lelah seperti itu selama 10 tahun. Ia menemukan kamarnya, menggesek kartu kunci, dan seluruh lantai mendadak gelap total. Bukan berkedip, bukan meredup perlahan. 1 detik lorong terang, detik berikutnya gelap pekat. Lampu darurat di sepanjang lantai menyala setelah 3 detik, memberikan cahaya merah redup yang lebih terasa seperti film horor daripada menenangkan. Ia berdiri diam. Salah satu kemampuannya yang sesungguhnya, kemampuan untuk berhenti sejenak di tengah kacauan dan membiarkan pikirannya menyusul tubuhnya. Ia melihat pintu di depannya, lalu pintu 2 meter di sebelah kirinya dalam cahaya merah darurat, dengan kartu kunci masih di tangannya dan pikirannya masih pada ketidaksesuaian slide 18. Clark Whitmore berjalan ke pintu yang salah, menggesek kartu, dan pintu itu terbuka.
Belakangan ia baru mengerti bahwa kunci elektronik hotel otomatis beralih ke mode manual saat pemadaman. Kartu kunci apapun bisa membuka kamar manapun. Cacat sistem yang akan menjadi masalah besar bagi seseorang keesokan paginya. Tapi saat itu, yang ia mengerti hanyalah bahwa ia telah masuk kamar yang bukan miliknya. Kegelapan di dalam terasa berbeda, lebih hangat, dengan bau samar obat-obatan dan sesuatu yang lain, seperti sampo anak-anak beraroma apel hijau. Jenggon Bergerac. Suara itu datang dari kirinya, rendah, tenang, bukan lembut, tegas, terkendali. Suara pria yang tahu betul bahwa ia tak perlu berteriak untuk terdengar serius. Claire berani. Aku tidak, sebentar, aku nyalakan cahaya. Sinar senter dari ponsel menyapu ruangan, sesaat mengarah ke wajahnya. Ai menyipikan mata. Orang yang memegangnya segera menyesuaikan, menarahkannya ke langit-langit sehingga cahaya menyebar lembut. Ia melihat pria itu berdiri dekat pintu kamar mandi, kulit hitam, usia sekitar pertengahan 30-an, mengenakan seragam teknisi hotel abu-abu berlogo Meridian. Tinggi, tidak agresif, hanya besar, tipe tinggi badan yang memenuhi bingkai pintu tanpa berusaha. Anda salah kamar, katanya. Aku sudah tahu sekarang. Kuncinya otomatis kembali ke manual saat listrik padam. Ya, aku tahu. Aku yang dipanggil untuk memperbaikinya. Ia melirik tas kerjanya. Marcus Reed, teknisi hotel. Claire. Ia tidak menyebutkan nama belakangnya. Kebiasaan lama. Saat itulah ia mendengarnya. Suara kecil, tipis, dan menyedihkan dari arah tempat tidur kedua. Marcus bergerak sebelum Claire selesai bicara, melintasi ruangan dalam 3 langkah. Claire melihat seorang gadis kecil, mungkin 5 atau 6 tahun, meringkuk di atas selimut dengan sepatu masih terpasang dan kain basah setengah jatuh dari dahinya. Ia menggigil dengan cara khas anak yang sedang demam. Wajahnya memerah, matanya nyaris tertutup. Hei, sayang, aku di sini. Oh ya, suara gadis itu hampir tak terdengar. Aku di sini, aku menjagamu. Marcus menempelkan punggung tangannya ke dahi putrinya, dan wajahnya berubah, bukan panik, tapi sesuatu yang lebih tenang dari panik dan lebih berat untuk disaksikan. Wajah seorang ayah yang belajar berfungsi di tengah ketakutan. Apa yang kau butuhkan? Tanya Claire, meletakkan tasnya. Marcus menatapnya, menimbang, memutuskan. Kain basah, air dingin. Kamar mandi di sisi kiri. Claire bergegas, mengambil kain bersih, membasahinya dengan air dingin, memerasnya. Semua dilakukan dalam kegelapan parsial. Saat kembali, Marcus sedang duduk dengan putrinya setengah bersandar di dadanya, berbicara dengan suara rendah dan stabil. Ava, lihat siapa yang datang. Kita ada tamu. Gadis itu membuka mata, menatap Claire dengan fokus tanpa filter khas anak yang sedang sakit. Kamu dokter? Bukan, kata Claire. Aku hanya salah masuk kamar. Ava mempertimbangkan hal itu. Tidak apa-apa. Ayah juga kadang begitu. Dia pernah masuk mobil yang salah. Mobilnya mirip sekali, Marcus menambahkan, dengan kehangatan di suaranya yang membuat sesuatu bergetar di dada Clara. Marcus akhirnya menatapnya. Dia demam 39 derajat, lebih selama 4 jam. Aku sudah coba kembali ke kamar sejak awal shift, tapi terus dikirim ke lantai lain. Menir bilang perawat anak akan datang, tapi ia melirik pintu, listrik padam dan aku tak bisa menghubungi siapapun. Anda punya obat penurun panas anak. Sudah kuberikan yang terakhir 1 jam lalu. Claire mengangkat ponselnya, membuka kontak, melewati 11 nama, berhenti pada 1 nama, menelepon. Dering 2 kali. Claire, ini hampir tengah malam. Aku tahu. Aku butuh bantuan. Raymond, kau masih punya kontak dokter konsirge di Chicago? Yang kita pakai untuk acara Nakamura? Jida, ya kurasa. Aku butuh seseorang datang ke Hotel Meridian. Anak dengan demam sekitar 39 derajat lebih. Sudah diberi obat penurun panas sejak sejam lalu tapi masih tinggi. Ia melirik Ava. Umurnya 6 tahun. Hampir 6. Marcus membisik Pelin. Hampir 6. Ya, malam ini juga. Jeda lain. Ya, Raymond, aku tahu jam berapa sekarang. Itu sebabnya aku meneleponmu, bukan membuat janji. Ia menunggu.
Terima kasih. Ia menutup telepon. 30 menit, katanya. Ada dokter yang melayani panggilan hotel privat. Dia bagus, aku pernah memakainya untuk urusan korporat. Sesuatu melintas di wajah Markus, bukan tepat rasa syukur, tapi sesuatu yang lebih hati-hati. Anda tidak perlu melakukan itu. Tidak? Claire setuju. Ia mengambil tasnya dari lantai, melihat ke kursi dekat jendela, lalu ke pintu. Seseorang akan tiba sebentar lagi. Aku tunggu di lorong. Anda bisa duduk, kata Markus. Kalau mau, tidak perlu berdiri di lorong gelap. Ia melihat kursi itu. Ia melihat pintu itu. Ia duduk. 20 menit berikutnya adalah yang paling tenang yang pernah Clara rasakan dalam ingatan terdekatnya. Markus duduk bersama Ava di ranjang, mengganti kain basah 2 kali, berbicara dengan cara rendah dan terus-menerus, bukan berpura-pura menghibur, tapi benar-benar menghibur. Perlahan gadis itu berani mengejar sekeras tadi. Pada suatu titik, Ava meraih lengan ayahnya dengan kedua tangan kecilnya, dan Markus membiarkannya, tidak bergerak. Clara duduk di kursi dekat jendela dan tidak melihat ponselnya. Ia tidak yakin mengapa. Ia selalu punya hal untuk dikerjakan. Ada dokumen dewan yang perlu ia beri catatan. 3 email dari tim merger yang butuh balasan sebelum rapat pagi Tokyo. Tapi ia hanya menatap gadis kecil di ranjang itu dan memikirkan ibunya, bukan bagian akhirnya. Ia tak pernah mengizinkan dirinya memikirkan bagian akhir, tapi bagian tengahnya. Kunjungan rumah sakit ketika ibunya masih sadar dan penuh pendapat tentang postur tubuh Clara, rambutnya, pria yang saat itu ia kencani, yang oleh ibunya disebut secara teknis tampan tapi secara emosional tak tersedia. Clara putus dengan pria itu 2 bulan sebelum ibunya meninggal. Sejak itu, 10 tahun, ia tak pernah serius berkencan dengan siapapun. Anda bukan orang Chicago, kata Markus. Claire mendongak. Ia belum bergerak dari ranjang, tapi putrinya sudah tertidur. Bukan, kata Clara, New York. Aku di sini untuk retret dewan. Apa pekerjaan Anda? Selain, tidak ada dokter yang mau melayani panggilan tengah malam. Ia hampir tersenyum. Aku menjalankan sebuah perusahaan. Perusahaan apa? Jasa keuangan, akuisisi terutama. Ia berhenti. Jawaban yang membosankan, aku tahu. Aku tidak bilang begitu. Ia menatapnya langsung untuk pertama kali sejak duduk. Matanya stabil, bukan menantang, hanya perhatian. Anda bilang, aku menjalankan, bukan aku bekerja untuk. Anda bilang, menjalankan. Clara diam sejenak. Apa itu mengganggumu? Kenapa harus mengganggu? Beberapa orang menganggapnya agresif, kata Clara, terutama jika seorang perempuan yang mengatakannya. Markus diam sebentar. Aku tidak punya waktu untuk terganggu oleh perempuan yang tahu apa yang mereka kerjakan. Ia menyesuaikan kain di dahi Ava. Ayah tunggal, 2 pekerjaan. Aku menyelesaikan banyak hal karena harus, bukan karena mencoba membuktikan sesuatu. Kurasa kebanyakan orang yang benar-benar memimpin sesuatu merasakan hal yang sama. Clara menatapnya. Ia sudah bertemu banyak orang selama 10 tahun berkuasa. Politisi, miliarder, orang-orang yang mengaku visioner. Ia sudah dipuji, dimanfaatkan, dikelola, dimanuver. Tapi ia belum pernah dilihat sesederhana ini oleh orang asing dalam kamar gelap selama 30 menit. Putrimu, katanya, karena ia butuh mengatakan sesuatu yang netral. Ava, dia segalanya, kata Markus sederhana. Dia seluruh alasan dari semuanya. Ketukan di pintu menyelamatkannya dari harus menjawab. Dokter datang, memeriksa Ava dengan teliti, meninggalkan resep dan kabar bahwa itu infeksi telinga standar, istirahat dan antibiotik akan menyembuhkannya dalam 48 jam. Markus mengantarnya keluar. Clara mulai berjalan menuju pintu. Tunggu, katanya. Markus kembali masuk. Ia menatapnya sejenak. Terima kasih untuk dokternya, untuk kainnya, untuk tinggal. Siapapun akan melakukannya. Tidak, katanya Pelin. Mereka tidak akan. Clara tidak membantah karena ia tahu itu benar. Ia mengambil tasnya. Putrimu akan baik-baik saja. Aku, tuh. Jida, dia menyukai Anda. Clara berhenti bergerak.
Dia sedang sakit dan demam. Dia selalu demam saat bertemu orang yang layak dikenal. Ia mengatakannya tanpa ironi, lalu tampak menyadari bagaimana ucapannya terdengar. Itu keluar begitu saja. Kata Claire, dan ai sungguh-sungguh memaksakannya. Ia berjalan ke pintu, berhenti sejenak dengan tangan di kusen. Marcus Reed, katanya. Claire? Jawabnya, masih tanpa nama belakang, masih tidak bertanya. Ia berjalan keluar ke lorong merah redup, menemukan kamarnya sendiri 2 pintu dari situ, dan berdiri dalam gelap cukup lama sebelum menyalakan lampu. Ia tidak menuliskan catatan pada dokumen dewan. Ia tidak membalas email tim merger. Ia duduk di tepi ranjang hotel dan mencoba menemukan perasaan yang ada di tengah dadanya, sesuatu yang hangat dan sedikit berbahaya. Ia belum pernah membiarkan siapapun sedekat itu selama 10 tahun. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Claire Whitmore tidak tahu bagaimana menghentikan sesuatu. Ia tidur 3 jam 14 menit. Pukul 5.47 ia bangun, mandi, berpakaian, berdiri di jendela dengan kopi hotel yang secara teknis layak tapi secara emosional tidak cukup. Ia memikirkan Marcus Reed. Lalu ia menghentikan dirinya memikirkan Marcus Reed. Lalu ia memikirkannya lagi. Ini bukan perilaku yang ia kenali dari dirinya sendiri, dan ia tidak menyukainya. Ponselnya berdering, nomor tak dikenal, kode area Chicago. Claire. Ini Marcus Reed. Dari Semalam. Kamar 1412. Ay meletakan penanya. Aku tahu siapa kamu. Baguslah, aku dapat nomormu dari resepsionis. Aku tahu itu, mereka seharusnya tidak boleh memberikannya. Memang tidak boleh. Ya, Ava minta aku menelepon. Dia lebih baik pagi ini. Demamnya turun sekitar jam 4. Pertanyaan pertamanya adalah apakah wanita semalam masih ada di hotel. Claire terdiam sejenak. Itu bagus. Katakan padanya dia sopan sekali. Dia bilang usianya 5, hampir 6, dan itu pujian tertinggi baginya. Tawa hangat singkat yang seolah ia tahan sebelum berlanjut terlalu jauh. Aku di sini sampai Jumat, kata Clara. Kata-kata itu keluar sebelum ia memutuskan untuk mengucapkannya. Hening. Baiklah, kata Marcus hati-hati. Kalau Ava merasa cukup sehat, dan kalau kau, aku tidak tahu kenapa aku bilang begitu. Lepaskan saja. Ada pantai kayu di ujung selatan Riverwalk. Marcus melanjutkan seolah tak ada yang berubah. Ava suka sekali di sana. Kami ke sana kalau aku shift siang. Aku selesai jam 2. Clara melihat jadwal slidenya. Aku ada rapat sampai siang. Pantainya tidak akan kemana-mana. Keheningan lain, terasa berat tapi bukan tidak nyaman. Baiklah, katanya. Baiklah, jawab Marcus. Rapat dewan berlangsung seperti biasanya. Ruangan penuh orang cerdas yang menampilkan kepercayaan diri sambil mengelola ketakutan, dan Claire di depan, menyatukan semuanya lewat presisi. Pukul 11.30 ia sudah membahas seluruh kerangka merger, mengatasi ketidaksesuaian kuartal ketiga, dan menyampaikan analisis kompetitif. Ia sedang mengemasi materinya saat Richard Hope, ketua dewan berusia 71 tahun, bersandar di tepi meja. Kau terlihat lelah, Claire? Aku baik-baik saja, Richard. Kau sudah baik-baik saja selama 10 tahun. Katanya tanpa maksud kasar. Aku bicara soal hal lain. Hal di mana kau adalah satu-satunya orang di setiap ruangan yang sebenarnya tidak sungguh-sungguh ada di sana. Aku sudah memperhatikanmu memimpin perusahaan ini selama 6 tahun. Kau brilian, kau tahu itu. Tapi brilian dan hadir sepenuhnya itu berbeda. Ia berjalan ke pintu. Hiruplah udara segar sore ini. Riverwalk indah di bulan Juni. Ai pergi. Clara berdiri sendirian di ruang rapat kosong dan berpikir, aku sudah ada rencana. Pikiran itu sedikit mengejutkannya. Fakta bahwa itu menyenangkannya jauh lebih mengejutkan. Ia tiba di pantai kayu pukul 14.15, terlambat 15 menit. Sengaja, sebuah bentuk pemberontakan kecil terhadap ketepatan waktunya sendiri. Ia melihat Ava lebih dulu, jongkok di pagar memandang air, kepalanya penuh manik-manik kuning yang berbunyi lembut. Ava terlihat seperti anak yang sama sekali berbeda dari malam sebelumnya, hidup dan riang. Terus bicara dengan ayahnya, yang berdiri di belakangnya dengan tangan santai dan wajah tenang, bahagia tanpa berpura-pura.
Markus melihatnya bersamaan dengan Clara melihatnya. Sesuatu berubah di wajahnya. Bukan terkejut, karena ia sudah tahu Clara akan datang. Tapi lebih seperti kelegaan, lalu cepat berganti menjadi tenangan seperti seorang pria yang sadar sedang mengesampingkan perasaan agar tetap berfungsi. Kau datang, Ava mengumumkan, meninggalkan pagar dan berjalan mendekat dengan percaya diri penuh. Kau memintaku. Aku minta ayah memintamu. Itu beda. Ava berhenti tepat di depannya, tangan di pinggang, memeriksa Clara dengan intensitas layaknya detektif. Kau terlihat lebih baik di siang hari. Itu pujian, Markus menjelaskan. Semalam kau terlihat lelah. Sekarang kurang lelah. Itu lebih baik. Clara menatap Markus di atas kepala Ava. Ia menahan senyum. Dia tidak salah, katanya. Dia sangat langsung, kata Claire. Dia dapat itu dari ayahnya. Ava berkata tentang dirinya sendiri dengan penuh keyakinan. Clara tertawa. Bukan tawa sosial yang hati-hati, tapi tawa nyata, tiba-tiba dan tak terjaga. Ia menekan dua jarinya ke mulut seolah bisa menangkapnya kembali, tapi sudah terlanjur keluar. Markus menatapnya saat ia tertawa, dan ia mengalihkan pandangan. Mereka berjalan sepanjang pantai kayu hampir 2 jam. Ava adalah mesin percakapan, punya pendapat tentang burung, tentang instalasi seni yang mereka lewati, tentang apakah hotdog di pinggir jalan aman dimakan. Clara mendapati dirinya berdebat dengan anak 5 tahun tentang integritas struktural saus tomat sebagai pilihan rasa, sementara Markus berdiri sedikit di belakang mereka dengan tangan bersilang dan wajah terlalu terhibur. Dia tidak akan menyerah soal itu, kata Markus pelan pada Clara saat Ava beralih menginterogasi seekor merpati. Aku tahu, Clara menatap gadis itu. Dia luar biasa. Melelahkan, suaranya penuh kehangatan. Ia tidak biasanya cepat akrab dengan orang seperti ini. Aku memberinya kain dingin tengah malam. Itu menumbuhkan loyalitas. Piokin, ai menggeleng sedikit. Bukan karena itu. Ia tidak menjelaskan lebih jauh, dan Clara tidak mendesak. Di ujung jauh pantai kayu, Markus berhenti berjalan. Boleh aku bertanya sesuatu? Silakan. Semalam, setelah dokter pergi, kau menatap Ava cukup lama sebelum mengucapkan selamat malam. Kau terlihat seperti, ia memilih kata dengan hati-hati, sedang memikirkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dia. Clara diam. Kau tidak perlu menjawab, katanya. Ibuku, kata Claire, tak berencana mengatakannya. Kata-kata itu keluar sendiri, melewati proses editorial 10 tahun yang biasa ia terapkan pada segala hal pribadi. Dia meninggal saat aku 31 tahun, sakit lama sebelum itu. Aku dulu duduk bersamanya di rumah sakit, mengganti kompres dingin di dahinya, berbicara padanya saat dia tidur karena dokter bilang dia masih bisa mendengar. Suaranya tetap datar. Aku belum memikirkannya lama. Markus Tidak Perkatamov. Ia diam sejenak, membiarkan informasi itu mengendap. Respons yang tepat sekaligus tak terduga. Berapa lama yang lalu? 10 tahun. Itu waktu yang lama untuk membawa sesuatu. Aku tidak membawanya. Aku sudah memprosesnya. Baiklah, katanya lembut tanpa nada tajam, seolah paham bedanya antara kata itu dan apa yang sebenarnya ia gambarkan. Istriku meninggal 4 tahun lalu. Ava saat itu hampir 2 tahun. Ia melihat putrinya yang sedang berargumen dengan merpati. Tahun pertama aku juga pakai kata proses, seolah itu hal yang terjadi lalu selesai ditangani. Ia berhenti sejenak. Lalu aku berhenti memakai kata itu. Kata apa yang kau pakai sekarang? Hidup bersamanya, katanya, itu yang terbaik yang bisa kudapat. Dia hidup dalam diriku. Tidak lagi menjendalkan segalanya, tapi ada. Sesuatu bergeser di dada Clara, bukan patah, tapi seperti beban yang selama ini ia tahan dalam satu posisi terlalu lama, lengannya kebas, dan seseorang diam-diam mendistribusikan ulang sebagian bebannya tanpa izin. Menjelang jam 5, mereka berhenti di bangku dekat ujung selatan. Ava tertidur di bahu Markus dengan totalitas anak yang lelah, manik kuningnya diam sepenuhnya. Clara menatap tangannya sendiri di pangkuan. Aku tidak biasa melakukan ini, katanya. Markus tidak bertanya maksudnya. Aku tahu kau tidak mengenalku. Tidak, tapi aku tahu tatapan itu.
Aku memilikinya selama 2 tahun setelah Deja meninggal. Seolah setiap situasi harus dikelola. Seolah kehangatan adalah penilaian risiko. Ia melirik ke arahnya. Kau pandai mengelola. Itu pekerjaanku. Itu juga pertahananmu. Katanya, tidak kejam, hanya akurat dengan cara orang yang pernah melewati hal-hal nyata mengetahuinya. Hal yang sama untuk alasan berbeda. Clark menekan bibirnya. Bukan karena kesal, tapi karena ia benar dan Clark sedang memutuskan apa yang harus dilakukan dengan kebenaran itu. Ketua Dewanku bilang aku harus menghirup udara segar hari ini, katanya akhirnya. Pria yang bijak. Dia juga bilang aku brilian tapi tidak hadir sepenuhnya. 2 dari 3, pikir Markus. Clark menatapnya. Apa yang ketiga? Ia menatap matanya. Akan ku beritahu setelah aku menemukannya. Ponsel di saku Clark bergetar, lalu lagi, pola yang dipakai pria untuk hal mendesak. Ia membaca pesan pertama, lalu membacanya lagi. Perasaan hangat sore itu tidak hilang, tapi surut seperti pasang yang menampakkan dasar batu yang keras. Seseorang telah memotret Clark Whitmore, CEO Whitmore Financial, dan mengunggahnya ke akun gosip industri keuangan dengan 340.000 pengikut. Dalam foto itu, buram dan diambil dari jauh, Clark berdiri di pantai kayu dengan tangan menggenggam tangan anak kecil dan seorang pria di sisinya. Mereka berjalan bersama. Keterangan foto. Sumber dekat Whitmore Financial mengatakan CEO Clark Whitmore menghabiskan retret dewan di Chicago di Riverwalk bersama pendamping pria tak dikenal dan seorang anak. Ada yang tahu siapa dia? Clark membaca judul itu 2 kali, menghitung kecepatan penyebaran. Semua dalam sekitar 12 detik. Lalu ia menatap Markus. Ia sedang memperhatikan wajahnya. Apa yang terjadi? Tanyanya. Ia membalikkan ponsel ke arahnya. Markus membacanya. Wajahnya berubah cepat. Pengenalan, perhitungan, lalu sesuatu yang lebih keras dan resign yang menetap di wajahnya seperti pintu yang menutup. Seberapa buruk? Tanyanya. Ini satu unggahan di akun sekunder. Sekarang belum apa-apa, tapi kalau ada akun besar yang mengambilnya. Seberapa buruk? Ia bertanya lagi. Lebih pelan. Clark menatapnya. Dewanku sudah mengawasiku. Merger ini sensitif. Cerita apapun tentang perilaku pribadiku sekarang. Ia berhenti, memilih kata jujur, merusak. Markus mengangguk. Tidak dramatis, hanya satu anggukan tenang dari pria yang menyerap informasi tanpa membiarkan dirinya bereaksi dulu. Aku minta maaf, kata Clark, dan ia benar-benar memaksudkannya. Jangan minta maaf, katanya, menyesuaikan lengannya di sekitar Ava. Kau tidak mengambil fotonya. Tidak, tapi berada di sini adalah pilihanku, katanya. Sama seperti pilihanku. Ia menatapnya tegas. Jangan minta maaf karena membuat pilihan. Clark menatapnya. Dalam 10 tahun di ruang rapat, negosiasi, pernyataan pers, krisis yang dikelola, ia sudah menerima 1000 versi kalimat, ini akan jadi masalah. Ia belum pernah, sekalipun, menerima kalimat, jangan minta maaf karena membuat pilihan, dan merasakannya mendarat seperti itu, seperti standar yang tak ia sadari sudah lama berhenti ia terapkan pada dirinya sendiri. Ponselnya bergetar lagi. Pria, postingan itu sedang diambil ulang. 3 akun dalam 10 menit terakhir. Satu akun punya 1,2 juta pengikut. Gerald sudah menelepon 2 kali. Belong Gerald Tunggu, Jenggon Lekukin APA Pon. Tidak ada pernyataan, tidak ada kontak, tidak ada pengakuan. Reaksi hanya memperbesar. Ia menutup telepon. Markus mengamati. Ia belum bergerak. Ava belum bangun. Kau harus pergi, katanya. Aku tahu. Dan kita? Ia berhenti. Jeda itu memuat semua yang tersirat dari kata berikutnya. Berhati-hati. Clark menatapnya lama, memandangi pantai kayu di belakangnya. Kota yang mereka jelajahi selama 2 jam. 2 jam ia tak memeriksa ponselnya. 2 jam ia tak sekalipun memikirkan slide 18 atau tanggung jawab merger, atau hal yang dikatakan Richard tentang hadir sepenuhnya. 2 jam, itu total akuntansinya. Aku tahu, katanya lagi, lebih pelan kali ini. Ia berdiri, merapikan blazernya, menatap Ava sekali lagi. Hanya sedetik, ia tak membiarkan dirinya berlama-lama, lalu menatap Markus. Dia akan baik-baik saja.
Infeksi telinganya, dia akan sembuh total. Aku tahu itu, katanya lembut. Maksudku hal yang lain. Claire berani. Dia akan bertanya tentangmu besok pagi. Hal pertama yang ia lakukan. Suaranya stabil, tapi matanya menyiratkan sesuatu yang lebih rumit. Aku hanya ingin kau tahu, karena kupikir kau perlu tahu. Seseorang akan menyadari jika kau menghilang. Claire berdiri sangat diam. Kota berdengung. Ponselnya bergetar lagi. 20 menit, katanya, lebih untuk dirinya sendiri. Ia berjalan kembali ke hotel dengan bahu tegak dan wajah tenang. Tangan yang tadi digenggam Ava, sedikit menggenggam telapak tangannya sendiri. Kehangatannya sudah memudar tapi entah bagaimana masih terasa. Seperti nada terakhir lagu yang baru kau sadari sedang kau dengarkan setelah ia berhenti. 20 menit itu ia jadikan 45 menit, dihabiskan semuanya untuk bekerja. Saat ia kembali ke kamar, postingan itu sudah dibagikan 4 akun tambahan. Komentar-komentar terbagi dalam kubu yang bisa diprediksi, yang menganggapnya manis, yang curiga, dan yang sudah menentukan cerita mana yang mereka pilih, dan sedang mencari bukti untuk mengonfirmasinya. Internet bergerak cepat terhadap eksekutif perempuan. Selalu begitu, pria berjalan dengan anak di pantai kayu adalah seorang ayah. Perempuan yang melakukan hal sama, tergantung siapa yang menonton, adalah entah sedang menampilkan keibuan untuk PR atau menjalin hubungan yang seharusnya diungkapkan pada duanya. Claire tahu perhitungan itu. Ia sudah mengalaminya bertahun-tahun. Ia menelepon Richard Hope pukul 18.40. Ia mengangkat di dering kedua. Tanda ia sudah melihatnya. Claire, aku sedang mengendalikannya. Katanya, tidak ada pernyataan, tidak ada reaksi. A kamera di dalam 36 jam kalau kita tidak memberi makan. Aku tahu bagaimana siklus itu bekerja. Suaranya hati-hati, bukan bermusuhan. Siapa dia? Seorang karyawan hotel yang kutemui saat pemadaman listrik semalam. Putrinya sakit. Aku membantu memanggilkan dokter. Suaranya faktual. Itu pertemuan kebetulan. Hari ini adalah ia berhenti makan siang di pantai kayu. Tidak lebih. Claire? Ia terdengar lelah. Kau tahu aku tidak peduli soal kehidupan pribadimu. Bagus. Tapi Dewan peduli soal citra, terutama Mars dan Duca. Jida, terutama sekarang, dengan merger di fase akhir. Aku tahu, dan kalau ada cerita di sini, tidak ada. Tapi kalau ada, kata Richard dengan kesabaran seorang pria yang sudah 30 tahun memimpin Dewan, aku lebih suka mendengarnya darimu. Ia diam 3 detik penuh. Tidak ada cerita, Richard, katanya. Jeda lain. Baiklah, katanya, tidak yakin, tidak juga tidak yakin. Menunggu. Ia menutup telepon. Ia duduk di tepi ranjang, menekan telapak tangannya rata di lututnya. Ruangan itu persis seperti saat ia tinggalkan, terkendali, tertata, sepenuhnya miliknya, sepenuhnya kosong. Laptopnya terbuka di meja. Materi Dewan tersusun rapi di sebelahnya. Semuanya persis di tempat ia letakkan. Ia mengambil ponselnya, melihat nomor Markus. Ia membalikkan ponsel di meja samping tempat tidur. Ia mengambilnya lagi. Ia tidak meneleponnya. Ia tidur pukul 21.15, lebih awal dari biasanya, dan mungkin bermakna. Dan ia tidak memeriksa mengapa. Pukul 7.12 keesokan harinya, ia berada di restoran hotel dengan kopi dan dokumen merger yang direvisi ketika ia mendongak dan melihat Markus di seberang lobi. Ia tidak melihat ke arahnya. Ia dalam seragamnya, tas kerja di satu bahu, berbicara dengan rekan kerja dekat resepsionis. Ia punya 8 detik untuk memutuskan. Ia kembali ke dokumen merger. Pukul 7.30, mejanya bergeser sedikit saat seorang menarik kursi di seberangnya. Dan itu Markus. Ia duduk dengan kopinya, menatapnya dengan ekspresi terkendali dan langsung. Kau tidak menedepon semalong. Aku sedang mengendalikan situasi. Aku, tuh. Ia mengepalkan kedua tangan di sekitar cangkirnya. Aku lihat pembaruan jam 10. Sebagian besar akun sudah beralih. Jida, Ava bertanya tentangmu pagi ini. Hal pertama, seperti yang kubilang akan terjadi. Clara meletakkan penanya. Markus, kau tidak perlu menjelaskan apa-apa. Aku tidak minta penjelasan.
Lalu kau minta apa? Ia menatapnya tegas. Aku minta kau jujur, karena putriku sudah menggambar sketsamu pagi ini dengan krayon kuning. Katanya rambutmu kuning, yang cukup baik hati. Dan aku perlu tahu apakah aku harus bilang padanya bahwa itu sore yang menyenangkan dan kita lanjutkan hidup, atau apakah? Ia berhenti, memilih kata dengan hati-hati. Ada sesuatu yang lain terjadi di sini yang layak diperhatikan dengan hati-hati. Restoran bergerak di sekitar mereka. Claire berkata, "Aku tidak tahu." Markus mengangguk seolah itu jawaban yang sudah ia duga. "Baiklah," katanya. "Maksudku aku benar-benar tidak tahu." Clara melanjutkan. "Aku tahu apa yang pintar. Aku tahu apa yang aman. Aku tahu apa yang doangku butuhkan dariku sekarang, dan apa risikonya kalau ini menjadi narasi yang tak bisa kukendalikan." Ia menatapnya langsung. "Dan aku tahu kemarin sore adalah pertama kalinya dalam waktu lama aku lupa mengelola apapun, dan aku tidak tahu harus berbuat apa dengan itu." Ia diam sejenak. "Istriku dulu bilang aku terlalu berhati-hati. Aku memproses semuanya sebelum merasakannya." Ia menatap kopinya. "Dia benar. Aku menghabiskan 2 tahun berhati-hati setelah dia meninggal. Hati-hati dengan Ava, hati-hati dengan pekerjaan, hati-hati dengan apapun yang bisa menyakiti kami. Dan itu memang benar. Tapi ada titik di mana hati-hati berubah jadi benteng. Seseorang mengatakan itu padaku baru-baru ini," kata Claire, "tentang diriku, bahwa kekuatan bercampur dengan jarak emosional." Ia berhenti. "Mereka tidak salah." "Siapa yang bilang itu?" "Kau." Bukan dengan kata-kata. Ia menatapnya. "Tapi kau melakukannya." Markus diam lama. "Aku menemukan sesuatu pagi ini," katanya. Suaranya berubah, masih pelan tapi dengan bobot di dalamnya. "Temanku di HR menyebutkannya. Katanya hotel sedang meninjau ulang semua akomodasi staf. Ada kebijakan baru soal karyawan yang tinggal di lokasi dengan tanggungan." Ia berhenti. "Ava dan aku tinggal di sini karena aku bertugas shift malam darurat. Itu bagian dari perjanjian. Kalau mereka tinjau ulang, mereka akan kehilangan akomodasi," kata Clara. "Benar?" Ia mengangguk pelan. "Dan aku sudah punya sewa apartemen mulai 6 minggu lagi. Tapi 6 minggu itu 6 minggu, dan pendaftaran sekolah Ava terikat pada distrik tertentu, dan kalau alamatnya berubah sebelum itu." Ia berhenti, menggeleng. "Aku tidak memberitahumu ini karena itu masalahmu. Aku ingin itu jelas. Aku memberitahumu karena aku ingin kau tahu apa yang sedang kuhadapi, apa yang Ava dan aku sedang jalani." Ia menatap matanya. "Aku tidak dalam posisi untuk jadi sore yang menarik." Kalimat itu mendarat langsung di tulang dadanya, bukan karena kasar, tapi karena adil. "Aku mengerti," katanya. "Benarkah?" "Ya." Ia menatapnya tanpa berkedip. "Dan untuk yang berarti, kau bukan sore yang menarik bagiku. Apapun yang terjadi kemarin, itu bukan sesuatu yang dikelola. Itu bukan pertunjukan. Aku tidak tahu apa itu yang sudah tidak biasa bagiku, tapi aku tahu apa yang bukan." Kursi di sebelah Markus tiba-tiba terdorong, dan seorang wanita duduk tanpa izin. Usianya sekitar awal 30-an, dengan tulang pipi Markus dan agresivitas nyaman seseorang yang menganggap norma sosial sebagai panduan, bukan aturan. "Ini dia," kata wanita itu, bukan pada Claire, tapi pada Markus. "Tasha, ini wanita dari kamar itu." Tasha menatap Claire dengan fokus forensik seorang kakak yang sedang menilai ancaman. "Ava menggambarkanmu detail sekali. Soal rambut kuning itu sentuhan darinya. Ya, rambutmu jelas coklat kemerahan." Ia mengulurkan tangan. "Tasha Reed, adiknya ini." Ia menoleh ke Markus. "Dia tidak meneleponku semalam. Artinya ini serius, karena dia biasa menelpon saat tidak ada apa-apa." "Tasha," suara Markus tegas tapi pasrah, nada seorang pria yang sudah mencoba mengendalikan kekuatan alam ini dan menerima keterbatasannya. "Aku baru saja duduk," kata Tasha. "I mean it, Claire. Kau memanggilkan dokter untuk Ava. Kau menelepon tengah malam untuk anak yang baru kau kenal 40 menit. Tasha berkata, bukan berterima kasih menilai. Kenapa?" Clara menatapnya. "Karena dia membutuhkannya." Tasha diam sejenak. Lalu ia menatap Markus. "Aku suka dia,"
katanya. Kau baru saja bertemu dia, kata Markus. Aku suka dia. Tasya mengulangi dengan finalitas sebuah putusan. Ia mengambil kopi Markus, meminumnya tanpa izin, lalu meletakkannya kembali. Ia menatap Clark langsung. Dia tidak akan membuat ini mudah untukmu, sekadar kau tahu. Dia akan bersikap rasional dan hati-hati dan logis tentang segalanya dan itu akan membuatmu gila, karena sebenarnya dia. Ia menatap kakaknya dengan kasih sayang yang tak perlu diumumkan. Takut. Sama sepertimu, mungkin. Tasya, kata Markus pelan. Aku pergi, katanya. Ia berdiri, menatap Clark sekali lagi. Dia butuh 6 bulan untuk memberitahuku dia kesulitan setelah Deja meninggal. 6 bulan. Aku tinggal 4 blok dari sana. Ia mengambil tasnya. Jangan biarkan dia meyakinkanmu bahwa hati-hati sama dengan baik-baik saja. Ia berjalan pergi tanpa upacara. Markus menatap kopinya. Dia tidak salah, katanya. Aku tahu, kata Claire. Aku benci dia tidak salah. Aku juga. Ponsel Clark bergetar di meja. Nama Gerald. Ia menolak panggilan itu. Markus memperhatikannya melakukan itu. Itu urusan kerja. ITU Gerald. I meletakin ponsel mengedap ba. Dia bisa menunggu. Sesuatu bergeser di wajah Markus. Kecil, nyata. Gerald menelepon kembali 12 detik kemudian. Kali ini Clark mengangkat. Gerald, ini lebih baik spesifik. Ia mendengarkan 10 detik. Wajahnya menjadi sangat diam. Kirim dokumennya. Aku telepon dalam 1 jam. Ia menutup telepon. Apa? Tanya Markus. Clark menatapnya. Seseorang di Dewan secara resmi meminta peninjauan perilaku profesionalku selama retret ini. Itu, ia berhenti, permintaan prosedural. Mereka punya hak untuk melakukannya. Tidak berarti apa-apa dengan sendirinya. Tapi, kata Markus, itu Marsh, dan Marsh tidak membuat permintaan prosedural tanpa alasan. Clark menatap tangannya, dan alasannya adalah foto itu. Kata, foto, mendarat di antara mereka dengan bobot penuh. Rahang Markus mengeras, bukan karena marah, tapi karena mengenali tatapan pria yang pernah melihat keadaan menutup di sekelilingnya sebelumnya dan tahu persis rasanya. Peninjauan akomodasi itu, katanya pelan. Ia menatapnya, kau tidak menyebabkan itu. Waktunya, katanya, waktunya bukan kebetulan, Markus. Suaranya presisi dan pelan. Seseorang menandai foto itu ke manajemen hotel. Peninjauan akomodasi staf bukan hal acak. Aku. Restoran melanjutkan rutinitas paginya, sepenuhnya acuh terhadap sesuatu yang perlahan runtuh di meja mereka. Markus menatap tangannya. Clark menyaksikannya berhitung, kalkulasi, variabel, bobot AFA di setiap persamaan. 6 minggu sampai masa sewa. Pendaftaran sekolah terikat alamat. Situasi tempat tinggal yang genting dan sekarang ditinjau ulang. Aku akan memperbaiki ini, katanya. Ia mendongak tajam. Tidak, Markus. Tidak? Suaranya stabil tapi mutlak. Kau tidak akan menggunakan posisimu untuk campur tangan dalam situasi perumahanku. Kau paham bagaimana itu terlihat. Kau paham apa yang sebenarnya itu lakukan pada cerita foto itu jika akomodasi karyawan hotel tiba-tiba jadi tak tersentuh di minggu yang sama. Aku tahu, katanya. Kau benar. Aku tahu. Kalau Bejenggon. Ia menatapnya. Aku sudah menangani situasiku sejak sebelum kau salah masuk ke kamarku. Aku akan menanganinya setelah ini juga. Ia menekan bibirnya. Aku tahu apa yang ingin kau lakukan. Suaranya melembut sedikit, bukan permintaan maaf, tapi pengakuan. Aku tahu, tapi ini persis yang kubicarakan pagi ini. Kau seorang pemecah masalah. Kau melihat masalah dan langsung menuju solusi, dan di duniamu itu berhasil. Ia condong ke depan sedikit. Ava dan aku bukan masalah, Clara. Kalimat itu lembut tapi mendarat seperti tangan terbuka menampar semua yang selama ini ia dibesarkan untuk lakukan. Ai bersandar. Kau benar, katanya Belan, sepenuhnya. Ai mengganggu. Ponselnya bergetar lagi. Kali ini nomor tak dikenal. Kode area Chicago. Ai menggangkit sekre refleks. Ibu Whitmore.
Ini Janet Cho, reporter bisnis dari Chicago Financial Tribune. Kami sedang menyiapkan berita soal peninjauan perilaku Dewan di Whitmore Financial, dan saya ingin memberi kesempatan untuk berkomentar sebelum Clark menutup telepon. Ia menatap Marcus. Marsh bergerak lebih cepat dari perkiraanku, katanya. Marcus tidak berkata apa-apa. Peninjauan perilaku Dewan sudah cukup publik sehingga seorang reporter sudah tahu. Suaranya tetap datar. Itu berarti Marsh punya sumber di Tribune, atau dia sendiri yang menelepon mereka. Bagaimanapun, cerita ini akan terbit dengan atau tanpa komentarku. Apa artinya untukmu? Tanya Marcus. Artinya merger dalam bahaya. Artinya aku menghabiskan 72 jam berikutnya melakukan sesuatu yang sangat kukuasai, mengendalikan situasi. Ia menatapnya langsung. Dan artinya terlihat bersamamu lagi, di sini, dimanapun, membuat itu lebih sulit. Marcus menyerap itu. Kalau begitu kita tidak boleh terlihat bersama, katanya. Marcus, itu bukan penolakan. Aku tahu, ia menatapnya tegas. Itu fakta. Kau punya perusahaan untuk dilindungi. Aku punya putri yang tempat tinggalnya bergantung pada pekerjaan yang stabil. Ia berhenti. Itu hal-hal yang nyata. Memang, katanya, dan apapun yang sedang terjadi. Ia berhenti di kata itu, membiarkan kata itu bekerja. Apapun ini baru 2 hari. IDU bukan ADVA. Tapi ITU bilang, I berani. Cukup, katanya. Aku mau bilang, mapan, katanya. Tapi ya, cukup, juga cocok. Mereka saling menatap dengan pengakuan khas dua orang yang menyaksikan sesuatu yang nyata dikesampingkan karena alasan yang sepenuhnya sah dan sepenuhnya tak memadai pada saat bersamaan. Clark mengambil ponselnya, melihat panggilan tak terjawab dari Gerald, nomor reporter Tribune, nama Richard Holt. Ia memasukkan ponsel ke sakunya. Gambar Ava, katanya. Krayon kuningnya. Sesuatu melintas di wajah Marcus. Katakan padanya. Clark berhenti, memulai lagi. Katakan padanya warna rambut itu pilihan artistik yang menarik. Marcus diam sejenak. Itu akan mendorongnya bikin gambar lagi. Aku tahu, kata Claire. Ia menatapnya selama 3 detik yang masing-masing bermakna besar. Lalu ia berdiri, mengambil tasnya, merapikan seragamnya. Pergi perbaiki perusahaanmu, katanya. Tidak dingin, tidak hangat, nyata dengan cara hal-hal nyata jarang mengumumkan diri mereka sendiri. Ia menyaksikannya berjalan melintasi lobi. Punggung tegak, menghilang lewat pintu menuju koridor layanan. Ia duduk sendirian di meja itu. Kopinya sudah dingin. Ia tidak bergerak selama 2 menit penuh. Lalu ia menelepon Gerald kembali. Kumpulkan Dewan dalam panggilan siang, katanya saat ia menjawab. Semuanya, termasuk Marsh, terutama Marsh. Ia berdiri, berjalan menuju lift. Dan Gerald, ambilkan dokumen restrukturisasi Whitmore tahun 2019. File restrukturisasi, semuanya. Gerald berhenti. File restrukturisasi, Clara? Itu arsip. Apa yang kau carry? Ia memikirkan seorang teknisi hotel berseragam abu-abu dengan putri berusia 6 tahun dan 2 pekerjaan, dan jenis kesenangan yang entah datang secara alami atau datang karena tidak ada pilihan lain. Ia memikirkan pria yang menatapnya di seberang meja dan berkata, Ava dan aku bukan masalah. Aku belum tahu, katanya. Ambil saja. Ia masuk lift, pintu tertutup, lobi menghilang. Dan di suatu tempat di bagian pikirannya yang terkunci, tempat ia menyimpan hal-hal yang belum siap ia periksa. Sesuatu bergeser, perlahan dan pasti, seperti pintu yang sudah tersegel selama 10 tahun mulai retak. File restrukturisasi tahun 2019 panjangnya 847 halaman. Ia mulai membacanya dengan kecepatan fokus seseorang yang sudah 20 tahun belajar mana detail arsip korporat yang hanya perabot dan mana yang tiang penyangga. Ia menemukannya di halaman 312. Dalam bahasa restrukturisasi korporat, PHK tidak terjadi pada orang. Itu terjadi pada posisi. Posisi dihapuskan atau digabungkan atau dipindahkan, dan manusia yang melekat pada posisi itu menjadi item baris dalam kalkulasi pesangon lalu menghilang dari dokumen sepenuhnya. Itulah intinya.
Clark menyetujui restrukturisasi 2019 sebagai bagian dari integrasi akuisisi Hutch. Ia meninjau penghapusan posisi di tingkat makro, departemen demi departemen. Karena itu tingkat peninjauan yang tepat untuk seorang CEO yang mengelola akuisisi seskala itu. Ia mempercayakan timnya untuk menangani kasus per kasus. Tim operasinya menangani 340 kasus individu. Kasus 287 adalah posisi fasilitas dan teknis di anak perusahaan Meridian Hotel Group yang diakuisisi Whitmore Financial sebagai aset properti lalu dilepas 14 bulan kemudian. Posisi itu diklasifikasi ulang selama integrasi, dipertahankan sementara 60 hari, lalu dihapuskan saat pelepasan aset selesai. Nama pada kasus 287 adalah Marcus D. Reed. Clark duduk sangat diam. Ia membacanya lagi. Lalu ia membaca catatan pesangon. 60 hari gaji standar, tanpa tunjangan lanjutan setelah transfer anak perusahaan, tanpa prioritas perekrutan ulang saat Meridian kembali diisi staf secara independen 8 bulan kemudian karena proses staffing ulang itu melalui jalur hire terpisah yang tidak menyelang referensi daftar PHK pelepasan aset. Marcus kehilangan pekerjaannya karena keputusan korporat yang disetujui Clark pada ketinggian 30.000 kaki tanpa mengetahui namanya. Ia dipekerjakan kembali di hotel yang sama, gedung yang sama, 2 tahun kemudian melalui proses perekrutan terpisah, memulai dari bawah lagi saat istrinya sakit dan putrinya berusia 2 tahun dan segala sesuatu dalam hidupnya sudah terbakar. Ia menutup laptopnya. Ia membukanya lagi. Ia menatap nama di halaman 312 selama 30 detik lagi. Lalu ia menelepon Tasha Reed. Tasha mengangkat di dering pertama. Kau menemukan sesuatu? Katanya, bukan pertanyaan. Bagaimana kau tahu aku sedang mencari? Karena kau minta Gerald ambil file restrukturisasi 2019, dan asisten Gerald berteman dengan pria, dan aku dan pria bertukar nomor pagi ini. Jida, apa yang kau temukan? Clark memberitahunya. Keheningan di ujung sana berlangsung 4 detik. Dia tidak tahu, kata Tasha. Suaranya lebih pelan sekarang. Dia tahu dia kehilangan pekerjaan tahun 2019. Selama semacam perombakan akuisisi, ia tidak pernah tahu perusahaan mana yang ada di baliknya. Tasha, dia menyalahkan dirinya sendiri. Tasha berkata dia mengira dirinya tidak cukup berharga untuk dipertahankan. Ia menghabiskan 6 bulan berpikir begitu. Suaranya jadi datar dengan cara khas orang yang sedang mengelola sesuatu yang besar. Deja sudah sakit saat itu. Dia bekerja 2 pekerjaan, mengunjungi perawatan, dan bilang pada Ava semuanya baik-baik saja. Jida. Dan sepanjang waktu itu adalah keputusan korporat yang dibuat oleh seseorang yang bahkan tidak tahu namanya. Kalimat itu tiba tanpa kemarahan yang terlihat, yang membuatnya lebih menyakitkan daripada kemarahan sekalipun. Aku tahu, kata Claire. Kau tahu apa yang akan kau lakukan dengan itu? Aku belum tahu. Ya, kau tahu, kata Tasha. Kau hanya belum tahu apakah kau cukup berani melakukannya. Katakan padanya sendiri, Tasha berkata. Sebelum dia tahu dengan cara lain, karena dia akan tahu dengan cara lain, dia selalu begitu. Dan kalau dia tahu kau sudah tahu dan tidak memberitahunya, ia berhenti. Itu pintu yang tidak ingin kau tutup. Aku tahu, kata Claire. Hari ini, kata Tasha. Ia menemukannya pukul 12.40 saat jam makan siangnya, duduk di ruang istirahat staf lantai 3. Ia sedang makan sandwich dan membaca sesuatu di ponselnya, mendongak saat Claire masuk dengan ekspresi cepat menyesuaikan diri, terkejut, waspada, lalu sesuatu yang berusaha netral dan tak sepenuhnya berhasil. Kau tidak seharusnya ada di area staf, katanya. Aku, tuh. Ia duduk di seberangnya tanpa diundang. Aku perlu memberitahumu sesuatu, dan aku perlu memberitahumu sebelum panggilan Dewan jam 1, karena kalau aku tunggu sampai setelahnya, aku akan menemukan 17 alasan kenapa ini bukan waktu yang tepat, dan semuanya sah, dan semuanya salah. Ia meletakkan ponselnya. Wajahnya jadi diam. Baiklah. Tahun 2019, Whitmore Financial mengakuisisi Meridian Hotel Group sebagai aset properti. Bagian dari akuisisi itu melibatkan restrukturisasi posisi staf hotel yang diklasifikasi ulang selama integrasi. Suaranya tetap datar, stabil, bukan dingin, ada bedanya. Saat Meridian dilepas 14 bulan kemudian, 340 posisi dihapuskan.
Salah satunya adalah milikmu. Ruang istirahat itu sangat sunyi. Markus tidak bergerak. Aku menyetujui restrukturisasi itu sebagai bagian dari persetujuan akuisisi, kata Clara. Aku meninjaunya di tingkat makro. Aku tidak melihat nama individu. Aku tidak tahu. Ia berhenti. Memulai lagi. Aku tidak tahu namamu, tapi keputusan yang membuatmu kehilangan pekerjaan itu di tahun 2019 dibuat oleh perusahaanku, disetujui olehku. I menyaksikannya menyerap ITU. Wajahnya tidak runtuh, tidak marah secara terlihat. Yang terjadi lebih presisi dari keduanya. Serangkaian penyesuaian kecil seperti struktur yang mengendap, masing-masing hampir tak terlihat secara kolektif signifikan. Akuisisi tahun 2019, katanya, suaranya datar dan hati-hati, yang mengacak kontrak fasilitas. Ya, aku pikir itu keputusan manajemen hotel. Mereka bilang itu restrukturisasi. Tak ada yang menyebutkan nama perusahaan. Mereka tidak akan, kata Claire. Perjanjian pelepasan aset biasanya tidak melibatkan komunikasi langsung dengan orang-orang yang kehilangan pekerjaan mereka. Ya, ia diam. Claire tidak mengisi keheningan itu. Ia sudah belajar dalam 3 hari terakhir bahwa keheningan Markus adalah keheningan kerja. Ia sedang melakukan sesuatu yang nyata di dalamnya, dan hal terburuk yang bisa ia lakukan adalah menyelanya dengan bahasa yang terkelola. Deja 4 bulan menjalani putaran kedua pengobatan, katanya, bukan kepada Claire secara khusus, tapi ke ruangan itu, ke fakta itu sendiri. Eva berusia 2 tahun. Aku baru saja membayar deposit apartemen baru karena kami perlu lebih dekat dengan rumah sakit. Ia berhenti. Saat aku kehilangan pekerjaan, aku kehilangan depositnya. Kami tinggal bersama Tasha selama 8 bulan. Claire tetap diam. Aku pikir aku melakukan kesalahan, katanya. Aku menelusuri kembali setiap penilaian kinerja yang pernah kudapat, mencoba mencari tahu apa yang kulewatkan, apa yang seharusnya kulakukan berbeda. Ia menatapnya. Aku menghabiskan 6 bulan berpikir aku tidak cukup baik. Kau adalah kasus 287 dalam dokumen akuisisi, kata Clara. Itu tidak ada hubungannya dengan kinerjamu. Aku tahu itu sekarang. Ia menatapnya. Sudah berapa lama ketahu? Sejak jam 11.14 pagi ini. Jida, kenapa kau mengambil file itu? Tanyanya. Ia menatapnya. Karena kau bilang kau kehilangan pekerjaan dalam restrukturisasi korporat, dan sesuatu tentang waktunya tidak terasa benar. Dan karena ia berhenti, karena itu penting. Entah seharusnya atau tidak, itu penting, dan aku perlu tahu. Markus menatapnya dengan cara yang sulit ia balas tatap. Bukan kemarahan. Ia sudah siap untuk kemarahan. Bukan jarak dingin. Ia sudah siap untuk itu juga. Yang sama sekali tak siap ia hadapi adalah kelelahan. Jenis kelelahan sesungguhnya. Jenis yang terakumulasi selama bertahun-tahun menangani segalanya sendirian dan tidak pernah meletakkannya. Kau menemukannya dalam seminggu, katanya pelan. Aku menghabiskan 6 bulan tidak tahu. Aku punya akses ke file-file itu. Aku, Jida, ITU bikin yang kemaksud. Ia tidak bertanya apa maksudnya. Ia mengerti. Ponselnya bergetar di meja di antara mereka. Ia melihatnya, tidak mendesak, hanya refleks, lalu menatap Claire lagi. Aku tidak tahu harus berbuat apa dengan ini, katanya. Kau tidak perlu berbuat apa-apa dengan ITU, kata Claire. Aku perlu kau tahu sebelum hal lain terjadi, sebelum panggilan dewan dan reporter dan apapun yang akan Mars lakukan selanjutnya. Ia berhenti. Kau berhak tahu dari mana asalnya. Apa itu sebabnya kau di sini? Ia menatapnya tegas, untuk membersihkan catatan. Pertanyaan itu pelan dan presisi, dan itu memotong langsung melewati semua yang sudah ia susun di kepalanya dalam perjalanan dari lantai 14 ke lantai 3. Ia membuka mulutnya untuk menjawab dan menemukan jawaban yang sudah ia siapkan, tentang transparansi dan tanggung jawab profesional dan pentingnya pengungkapan penuh. Sudah menguap begitu saja. Tidak, katanya. Ia menunggu. Aku di sini karena Tasha bilang untuk memberitahumu hari ini, dan dia benar, kata Clara. Dan karena ia berhenti, membiarkan kalimat itu ada tanpa akhir yang aman, karena aku tidak ingin kau tahu dari sebuah dokumen. Markus menatapnya lama.
Lalu ponselnya bergetar lagi dan lagi. Ia melihat layarnya kali ini dan ekspresinya berubah cepat. Cara orang tua berubah saat sinyalnya adalah anak mereka. Apa? Ai menjawab. Hei PA. Ia mendengarkan 3 detik. Clara menyaksikan wajahnya berubah total. Rumah sakit mana? Tidak, tidak, aku datang sekarang. Dia baik-baik saja? Baiklah, tetap bersamanya. Aku datang. Ia sudah berdiri, sudah bergerak. Tasha, jangan tinggalkan dia. Aku akan sampai dalam 10 menit. Ia menutup telepon. Ava, kata Claire. Dia jatuh di sekolah, katanya, sudah di pintu. Mereka pikir tangannya patah. Tasha bersamanya. Ia berhenti, berbalik, wajahnya dalam mode darurat penuh. Semuanya dikembalikan ke fungsi. Tapi ia menatap Clara sedetik dengan sesuatu yang sama sekali tidak fungsional, sesuatu yang mentah dan belum terselesaikan, dan berkata, kita belum selesai dengan percakapan ini. Pergilah, kata Clara. Ai pergi. Ia duduk di ruang istirahat kosong selama 30 detik. Lalu ia berdiri, naik lift ke lantai 14, duduk di mejanya, dan melakukan panggilan Dewan pukul 1 dengan sisa 7 menit. Panggilan itu berlangsung 94 menit. Marsh berbicara selama 11 menit pertama dengan nada hati-hati, seorang pria yang sudah menetapkan posisinya sebelum panggilan dimulai dan sedang memerangkan pertimbangan. Ia mengutip foto itu, permintaan reporter, citra retret dewan yang berpatan dengan hubungan pribadi yang melibatkan karyawan hotel. Ia menggunakan frasa konflik kepentingan yang dirasakan 4 kali dan kepercayaan dewan 3 kali, dan tak pernah sekalipun mengatakan apa yang sebenarnya ia maksud. Yang Clara tahu adalah, kau perempuan yang berhenti muda dikendalikan sejak perusahaan tidak lagi butuh diselamatkan, dan aku sudah menunggu alasan. Ia membiarkannya selesai. Lalu ia berkata, peninjauan perilaku secara prosedural sesuai, dan aku menyambutnya. Aku ingin menanggapi setiap poin secara spesifik. Dan ia melakukannya. Tenang, presisi, tanpa satu kata pembelaan pun. Ia membahas foto itu. Ia membahas sifat perkenalan itu. Ia membahas pertanyaan konflik kepentingan dengan definisi sebenarnya dari istilah itu, lalu menjelaskan poin demi poin mengapa tidak satu pun kondisi itu berlaku. Lalu ia berkata, aku juga ingin membahas restrukturisasi akuisisi Meridian tahun 2019. Panggilan itu jadi sunyi. Aku meninjau file kasusnya pagi ini, katanya. Ada 340 individu yang posisinya dihapuskan dalam restrukturisasi itu tanpa pemberitahuan yang layak dari entitas yang mengakuisisi, melanggar ketentuan perjanjian integrasi kita dengan kepemimpinan Higher Meridian. Aku ingin memulai peninjauan atas kasus-kasus itu dan menetapkan proses pemulihan. Ia berhenti. Aku mengangkat ini sekarang karena ini hal yang benar untuk dilakukan, dan karena aku ingin Dewan mendengarnya langsung dariku, bukan dari seorang reporter. Richard Holt berkata, Claire, aku belum selesai, Richard. Suaranya tetap datar. Aku mengangkat ini sekarang karena waktu yang tepat untuk memperbaiki kesalahan adalah saat kau menemukannya, bukan saat itu menjadi nyaman. Dan karena aku bermaksud menjalankan perusahaan ini sesuai prinsip itu, apakah Dewan setuju waktunya optimal atau tidak? Ki Henningen, Marsh berkata hati-hati, ini tampak seperti perubahan arah signifikan dari agenda utama. Ini bukan perubahan era, kata Claire. Ini akuntabilitas. Itu hal yang berbeda. Jida, kita bisa bahas apakah keduanya harus di agenda terpisah, tapi aku ingin catatan ini menunjukkan bahwa aku mengangkatnya hari ini secara sukarela, tanpa tekanan eksternal. Keheningan lain. Richard Holt berkata, dicatat, Marsh tak berkata APA panlagiso ITU sepanjang panggilan. Pukul 15.30, panggilan selesai dan peninjauan perilaku secara resmi ditunda. Menunggu prosedur standar, artinya Marsh mundur tanpa terlihat mundur. Hasil terbaik yang bisa diharapkan Clara secara realistis. Ia mengirim pesan ke Tasha. Bagaimana keadaannya? Tasha membalas dalam 40 detik. Patah bersih tepat di bawah siku. Mereka bilang dia baik-baik saja. Sudah menegosiasikan warna gips. Dia mau ungu. Clara mengetik, bilang padanya ungu pilihan yang bagus sekali. Tasha membalas dengan satu emoji, lalu, Markus tahu kau bertanya.
Pukul 16.15, ada ketukan di pintu kamar hotelnya. Markus berdiri di lorong dengan pakaian bebas. Dia baik-baik saja, katanya. Gibbs ungu. Dia sudah menemani Gerald. Claire berkedip. Dia minumai gipsnya Gerald. Dia bilang itu terdengar seperti nama untuk sesuatu yang menghalangi. Ia menatapnya. Aku memberitahunya soal Whitmore Renshaw. Lorong itu mendadak sunyi. Apa yang kau katakan padanya? Tanya Clara. Versi dewasanya. Bahwa perusahaan yang merestrukturisasi hotel itu perusahaan yang sama yang kau pimpin. Bahwa kau menemukannya dan memberitahuku sendiri. Ia berhenti. Dia bertanya apakah kau merasa bersalah. Apa yang kau katakan? Aku bilang kupikir kau merasa begitu. Matanya stabil menatapnya. Benarkah? Ya, kata Clara tanpa ragu, tanpa dikelola. Ya, aku merasa begitu. Ai menggengak. Bukan pengampunan, penerimaan, seperti seorang pria yang menyerap sesuatu yang nyata dan memutuskan apa yang akan ia bangun dengannya. Aku marah, katanya. Aku ingin itu jelas. Bukan padamu secara khusus, tapi pada fakta bahwa itu terjadi. Pada 6 bulan yang kuhabiskan berpikir aku gagal. Pada apa yang itu perbuat pada Deja dan Ava di tahun terberat kami. Suaranya tetap datar. Aku marah, dan aku memberitahumu itu karena aku bilang aku ingin jujur, dan ini hal yang jujur. Baiklah, kata Clara, kau berhamari. Aku juga. Ia berhenti, memulai lagi. Aku sudah duduk di rumah sakit itu selama 2 jam menyaksikan Ava memberitahu setiap perawat dalam radius 4 meter tentang Gibbs ungunya dan Gerald dan wanita berambut kuning yang menyuruh dokter datang tengah malam. Ia menatapnya, dan aku memikirkan apa artinya kau mengambil file itu, bahwa kau mencarinya, bahwa kau tidak menunggu sampai setelah panggilan dewan atau sampai itu jadi masalah. Bagaimana? Kau mencari karena itu penting. Jida, itu bukan hal kecil. Itu minimum, kata Clara. Mungkin, katanya, tapi kau akan terkejut betapa jarang orang melakukan yang minimum. Ia menatapnya di ambang pintu, pria yang kehilangan pekerjaan yang ia setujui, membesarkan putri melewati duka dan ketidakstabilan, dan 6 bulan keraguan diri, dan sekarang berdiri di depannya dengan kemarahan yang jujur, dan hatinya entah bagaimana masih terbuka. Ia belum pernah bertemu siapapun yang membuat akuntabilitas terlihat seperti ini. Bukan seperti strategi, bukan seperti pengendalian kerusakan, tapi seperti pilihan yang dibuat secara nyata oleh seseorang dengan kepentingan sungguhan. Masuklah, katanya. Ia menatapnya. Ava bersama Tasha sampai jam 7, katanya. Kalau begitu, masuklah. Ia mundur dari pintu. Kita belum selesai dengan percakapan ini. Ia berdiri di ambang selama 1 detik lagi. Seorang pria di ujung keputusan yang sudah ia buat perlahan selama 3 hari tanpa mengakuinya. Lalu ia masuk. Ia menutup pintu. Mereka duduk di ujung berlawanan area duduk kecil itu, bukan karena disengaja. Hanya naluri 2 orang yang berhati-hati dengan ruang karena keduanya sadar apa yang ruang itu mengandung. Panggilan dewan, katanya. Aku mengangkat restrukturisasi 2019 secara resmi, kata Clara. Aku memulai peninjauan pemulihan untuk semua 340 kasus. Ia diam. Itu tidak akan mengembalikan apa yang kau kehilangan di tahun 2019, kata Clara. Dan aku tidak mengangkatnya karena kau secara khusus. Ada 339 orang lain dan mereka semua berhak mendapat hal yang sama. Tapi aku ingin kau tahu itu sedang terjadi. Ia menatap tangannya. Kenapa kau masih di sini? Katanya. Tidak kasar, benar-benar bertanya. Di Chicago. Kau bisa mengelola semua ini dari New York. Pria bisa menangani logistiknya. Panggilan dewan itu virtual. Ia mendongak. Kenapa kau masih di sini? Clara menatapnya. Ia punya jawaban yang bagus dan jawaban yang jujur, dan keduanya tidak sama. Jawaban yang bagus, katanya, adalah bahwa mengelola situasi Marsh membutuhkan kehadiran fisikku sampai akhir retret. Dan jawaban jujurnya, katanya, ia menatapnya di ruang kecil di antara mereka, pria dengan Gibbs ungu putrinya, dan 4 tahun kesunyiannya, dan kemarahannya yang jujur, dan hatinya yang tetap terbuka. Dan ia berkata, aku tidak ingin pergi. Ruangan itu sangat sunyi.
Itu hal pertama yang kau katakan padaku, kata Markus pelan, yang tidak punya rencana cadangan. Ia merasakannya mendarat, akurasinya, kelembutannya, cara ia menamai sesuatu yang belum sepenuhnya ia namai sendiri. Aku tahu, katanya. Apa kau takut? Tanyanya. Ia menatapnya. Sangat. Ai mengganggu perlahan. Aku juga. Di luar, Chicago bergerak melewati lalu lintas sore Kamisnya. Cahaya menguning lewat tirai. Di suatu tempat di lorong, sebuah pintu tertutup, dunia biasa melakukan hal biasanya. Di dalam, dua orang duduk dalam bobot sunyi dari apa yang baru saja mereka akui. Consul Marcus Berger. Ia melihatnya. Wajahnya jadi hangat dengan cara yang hanya terjadi untuk satu orang. Ia membalik layar ke arah Clara. Ava mengirim foto gips ungunya dengan gambar di atasnya menggunakan spidol hitam. Sosok tongkat dengan coretan kuning untuk rambut berdiri di samping sosok tongkat yang lebih tinggi. Keduanya memegang sesuatu yang tampak seperti merpati. Di bawahnya dengan huruf besar tak rapi anak 6 tahun. Untuk Clara. Clara menatapnya lama. Tenggorokannya melakukan sesuatu yang tak punya kategori profesional. Ia mendongak menatap Markus. Ia sedang mengamatinya melihat gambar putrinya dengan ekspresi terbuka dengan cara yang sudah lama ia jaga sejak pantai kayu itu. Terbuka dan stabil dan sepenuhnya hadir dengan cara yang Richard Holt bilang kadang tidak ia miliki. Dia salah eja namaku, kata Clara. Suaranya tidak sepenuhnya stabil. Dia sering begitu, kata Markus. Dia mengejanya sesuai bunyinya di telinganya. Jida, dia sudah menyebut namamu sejak pagi ini. Jadi mungkin ejaannya sudah cukup dipikirkan. Clara mengembalikan ponselnya. Ia menatapnya. Aku tidak tahu bagaimana melakukan ini, katanya. Aku juga tidak, katanya. Aku akan melakukannya dengan salah, katanya. Mungkin, katanya. Aku juga akan begitu. Hidupku itu. Ia menunjuk samar ke laptopnya. Dokumen merger. Panggilan terjawab di ponselnya. 10 tahun arsitektur yang dibangun untuk menjaga segalanya sejauh ini. Rumit. Aku tahu, katanya, punyaku punya gips ungu bernama Gerald. Ia tertawa lagi, jenis tawa nyata, tak terjaga, keluar sebelum ia sempat menyusunnya. Dan suaranya sama seperti di pantai kayu, tiba-tiba dan tulus. Markus tersenyum, bukan fair terkendali dan sopan, tapi yang asli. Ponselnya bergetar, ia tidak melihatnya. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, Clara Whitmore tidak melihat ponselnya. Ponsel itu bergetar 4 kali lagi sebelum akhirnya ia membalikkannya menghadap bawah di meja secara permanen, dan ia melakukannya dengan finalitas sengaja seseorang yang membuat keputusan yang berniat ia pegang. Mereka mengobrol sampai jam 20.30, bukan soal dewan, bukan soal merger atau mars atau peninjauan restrukturisasi atau 17 hal yang secara teknis mendesak. Mereka bicara tentang Deja. Markus menggambarkannya dengan cinta yang hati-hati dari seorang pria yang belajar membawa duka tanpa membiarkannya jadi pertunjukan. Ia guru seni SMA, benci pagi hari, suka badai petir, dan mengajari Ava menggambar sebelum Ava bisa memegang krayon dengan benar. Ia meninggal pada hari Selasa di bulan Maret, yang menurut Markus adalah detail paling kejam, bukan cuaca dramatis, bukan tanggal bersejarah, hanya Selasa, hanya Maret, hanya waktu biasa melakukan hal terburuknya. Clara menceritakan tentang ibunya, bukan versi yang dikelola, versi sesungguhnya, di mana ia duduk di koridor rumah sakit selama 3 jam suatu sore karena tak bisa memaksa dirinya masuk kembali ke ruangan itu, karena masuk kembali berarti mengakui bahwa orang di dalamnya mengecil dengan cara yang tak bisa dibalik dan ia belum siap. Ia belum pernah memberitahu siapapun itu, bukan terapis, bukan teman, bukan Richard Holt setelah 15 tahun kemitraan profesional. Markus tidak berkata apapun saat ia selesai. Ia meraih lintas ruang di antara mereka dan sebentar, diam, menutupi tangannya dengan tangannya. 3 detik, mungkin 4. Lalu ia menarik tangannya kembali. Itu hal paling sederhana yang terjadi di ruangan itu sepanjang minggu itu. Dan itu adalah hal yang membuka sesuatu di dadanya dengan cara yang tidak dilakukan oleh panggilan dewan. Foto itu, file restrukturisasi, dan segalanya. Ava menelepon Markus lewat FaceTime lagi ingin bicara dengan Clara. Hai Gerald, kata Claire, terdengar tawa girang dari ujung sana. Itu nama gipsnya? Aku Ava. Aku tahu, aku sedang mengujimu. Kau lucu,
kata Ava dengan otoritas percaya diri seorang anak yang menjatuhkan putusan. Ayah bilang kau kerja seharian. Kedengarannya buruk. Banyak rapat. Aku juga hari yang buruk. Tanggangku pada. Aku dengar. Bagaimana perasaan Gerald? Ava mempertimbangkan itu serius. Berat dan gatal. Kata Bibi Tasha itu akan terjadi. Dan aku bilang tidak akan. Dan aku salah. Jida. Aku menggambarmu di Gerald. Aku lihat, itu bagus sekali. Merpatinya idemu. Kau akan kembali ke pantai kayu? Clara menatap Markus di seberang ruangan. Kurasa ia. Bagus, kata Ava dengan finalitas, kepercayaan diri penuh seorang anak yang sudah memutuskan sesuatu. Ayah lebih bahagia saat kau ada. Dia tidak tahu aku memperhatikan, tapi aku memperhatikan segalanya. Ruangan itu sangat sunyi. Ava, kata Markus dari seberang ruangan. Aku hanya mengatakan kebenaran, kata Ava tenang. Kau bilang jujur itu berani. Selamat malam, Ayah. Selamat malam, Clara. Suaranya melembut di nama itu. Tetang lihat Gerald Cedra. Aku akan datang, kata Clara. Ia mengembalikan ponsel. Markus mengucapkan selamat malam pada adik dan putrinya, lalu menutup telepon. Ia berdiri di tengah ruangan sejenak dengan ponsel di tangan dan matanya di lantai. Dia tidak salah, katanya akhirnya ke lantai. Aku tahu, kata Claire. Ia mendongak. Ini bagian di mana aku seharusnya hati-hati. Aku tahu itu juga. Ava tidak punya banyak orang, katanya. Di dunianya, orang-orang yang konsisten. Aku sudah, ia berhenti. Aku sudah protective soul ITU. Soul siapa yang boldy cat. Ia menatap Claire langsung. Karena dia mengingat segalanya dan dia percaya sepenuhnya. Dan saat seorang pergi, suaranya tak pecah, tapi mendekati itu, dia hanya terus menggambar mereka. Clara menatapnya. Aku tidak akan kemana-mana, katanya. Lalu, karena ia sudah berjanji pada dirinya dalam 1 jam terakhir untuk berhenti menyusun ucapannya agar aman, aku tidak ingin pergi kemana-mana. Aku tidak tahu persis apa artinya itu untuk 2 orang dengan hidup yang sangat berbeda, dan seorang anak 6 tahun yang menamai barang-barang, dan dewan direksi yang mengawasi setiap gerakanku, tapi aku tahu sebanyak itu. Markus diam lama. Itu hal paling jujur yang pernah kau katakan padaku, katanya. Aku sedang berusaha ke arah itu, katanya. Ia bergerak menuju pintu. Diambang ai berani berbalik. Besok aku libur jam 3, katanya. Edia di sekolah. Tasha yang jaga sore. Baiklah, kata Clara. Hanya kita, katanya. Tidak ada pantai kayu, tidak ada merpati, tidak ada hati-hati. Ia menatapnya. Tidak ada hati-hati, katanya. Ai pergi. Ia berdiri di ruangan sunyi dan membiarkan dirinya merasakan seluruh bobot 3 hari terakhir tanpa mengelola satu pun. Itu besar dan menakutkan dan lebih hidup dari apapun yang ia rasakan selama 10 tahun. Ia tak banyak tidur, tapi kali ini bukan insomnia hampa seorang wanita yang lari dari sesuatu. Ini energi gelisah seorang wanita yang lari menuju sesuatu, hal yang sama sekali berbeda. Dan ia berbaring dalam gelap mengetahui perbedaannya dan memegangnya erat. Pagi berikutnya membawa Marsh, bukan panggilan, tapi kunjungan langsung, yang berarti serius, atau ingin terasa serius, yang dalam strategi Marsh sama saja. Ia tiba di pintu kamar hotelnya pukul 8 pagi tepat, dalam setelan yang lebih mahal dari sewa bulanan kebanyakan orang, dengan kesopanan hati-hati seorang pria yang memutuskan untuk bersikap ramah sebelum berbahaya. Edward, katanya. Claire. Ia melihat lewat pintu ke dalam ruangan, mencatat laptop, dokumen tersusun, bukti tertata seorang yang bekerja, bukan bersembunyi. Boleh? Ia mundur. Ia duduk. Claire tidak. Ia berdiri dekat jendela dengan kopinya, membiarkan Marsh merasakan geometri ruangan yang jelas mengatakan, kau tamu di sini, dan aku bukan. Peninjauan perilaku itu, katanya, sedang berjalan secara prosedural. Seperti seharusnya, kata Clara. Ya, ia melipat tangan di pangkuannya. Clara, aku ingin bicara terus terang. Aku lebih suka begitu. Merger ini bernilai $2,4 miliar. Voting pemegang saham dalam 11 hari.
Di momen tertentu ini, narasi apapun yang menciptakan keraguan tentang penilaianmu atau ia berhenti, prioritas pribadimu adalah ancaman bagi proses itu. Ia menatapnya. Aku bukan musuhmu. Kau memulai peninjauan perilaku dewan berdasarkan foto yang diambil orang asing, katanya. Dan lalu kau menelepon Chicago Financial Tribune sebelum aku sempat menanggapi peninjauan itu. Itu bukan tindakan seseorang yang bukan musuhku, Edward. Ia menatapnya tegas. Itu tindakan seseorang yang melindungi transaksi $2,4 miliar. Itu tindakan seseorang yang melihat peluang, katanya, dan mengambilnya. Aku mengerti logika bisnisnya. Aku bahkan menghormatinya secara terbatas. I'm meletakkan kepenya. Tapi aku ingin sangat jelas soal apa yang terjadi selanjutnya. Peninjauan perilaku akan berakhir tanpa temuan karena memang tidak ada temuan. Proses pemulihan untuk restrukturisasi 2019 akan berlanjut sesuai yang kuumumkan di panggilan dewan, terlepas dari jadwal merger. Dan kehidupan pribadiku, ia menatapnya langsung, bukan agenda dewan. Marsh diam. Merger ini akan ditutup, kata Clara, sesuai jadwal, karena aku akan membuatnya ditutup dengan cara yang sama seperti aku membuat semua hal lainnya selesai selama 6 tahun terakhir. Itu bukan kepercayaan diri. Itu rekam jejak. Ia mengambil kopinya kembali. Ada hal lain? Marsh menatapnya lama dengan ekspresi seseorang yang menghitung ulang. Reporter Tribune itu, katanya, aku akan memberinya pernyataan sore ini soal proses pemulihan. Clara menatapnya tegas. Itu akan jadi berita. Whitmore Financial secara proaktif menangani kelalaian restrukturisasi 2019 yang memengaruhi 340 individu. Bukan foto, bukan peninjauan. Dewan. Ia berhenti. Cerita mana yang kau lebih suka dibaca pemegang saham 11 hari sebelum voting? Marsh berdiri. Kau sangat pandai dalam hal ini, katanya. Aku tahu, katanya. Pergi. Ia berdiri di jendela selama 60 detik, bernapas. Lalu ia menelepon pria dan mendiktekan pernyataan untuk Tribune dalam 4 menit, bersih, langsung, sepenuhnya sesuai syaratnya sendiri. Lalu ia menelepon Richard Holt. Marsh menemuiku, katanya saat ia mengangkat. Aku tahu. Ku bilang padanya itu ide buruk. Dia tetap melakukannya. Dia biasa begitu. Jida, bagaimana keadaanmu, Clara? Dan maksudku pertanyaan sesungguhnya. Ia menatap jendela. Kota, pagi yang bergerak dengan ketidakpedulian pagi dimanapun. Aku lebih baik dari seminggu lalu, katanya. Itu samar? Itu jujur? Richard diam sejenak. Pria dalam foto itu. Ya, dia orang baik? Ia memikirkan percakapan di ruang istirahat dan sore di pantai kayu dan panggilan telepon tengah malam dan seorang putri yang menggambar orang-orang yang ia putuskan untuk pertahankan. Ya, katanya, kalau bejer berada tiladan bijak ladan, jangan bayarkan Marsh membuatnya jadi sesuatu yang bukan. Jida dan Clara, jangan menghilang kembali ke dalam dirimu sendiri setelah ini. Apapun ini, jangan biarkan itu jadi sesuatu yang terjadi lalu tidak jadi apa-apa. Ia menelan ludah. Sejak kapan kau jadi PK? Katanya. Aku selalu PK, kata Richard. Kau saja yang terlalu terkendali untuk itu mendarat. Ia menutup telepon. Pukul 15.15, Markus mengetuk pintunya dalam pakaian bebas. Mereka berjalan tanpa tujuan tertentu. Hanya kota bergerak melewati mereka tanpa agenda. Cara orang bergerak saat sedang belajar ritme satu sama lain. Ia menceritakan tentang apartemen yang akan ia tempati dalam 6 minggu, 2 kamar, lantai 3, 4 blok dari sekolah AFA. Ia sudah menabung deposit selama 8 bulan. Ia sudah membayangkan mengecat kamar AFA 3 kali dalam pikirannya. Pertama biru, lalu hijau, lalu kuning yang diminta AFA setelah melihat bunga matahari di pasar petani bulan Mei. Kuning, kata Clara. Kuning. Ia mengonfirmasi. Dia sudah memutuskan. Dia tahu apa yang ia mau. Selalu begitu. Ia berhenti. Dia sudah begitu sejak bayi. Deja dulu bilang dia lahir sudah punya pendapat. Clara tersenyum. Sejak? Mereka berani di sudut jalan menanggal lampu. Markus melirik ke sampingnya dan berkata,
New York. Ia menatapnya. Apa soal itu? Disitulah hidupmu, perusahaanmu, dewanmu, segalanya. Ia mengatakannya sebagai fakta, bukan tantangan. Chicago 4 jam jauhnya. Aku tahu geografinya, kata Clara. Aku tidak kemana-mana. Sekolah Ava, apartemen baru, kami berakar di sini. Aku ingin kau tahu itu sebelum. Ia berhenti. Sebelum ini berlanjut lebih jauh, aku perlu kau tahu persis apa yang sedang kau putuskan. Lampu berubah. Mereka menyeberang. Ia menunggu sampai mereka di seberang sebelum berkata, aku punya kantor regional di Chicago. Sudah kupikirkan untuk memperluas tim kepemimpinan di sini selama 2 tahun. Merger ini, kalau ditutup, akan membuat itu perlu. Suaranya faktual, bukan tampil spontan, karena ia sudah memikirkannya sejak semalam, dan ia ingin Markus tahu ia sudah memikirkannya. Aku tidak sedang menata ulang hidupku untuk pria yang baru ku kenal 4 hari, tapi aku juga tidak berpura-pura infrastrukturnya tidak ada. Markus berhenti berjalan. Ia berhenti di sebelahnya. Kau sudah memikirkan ini, katanya. Sejak sekitar jam 2 pagi, katanya. Ia menatapnya dengan ekspresi terbuka. Hati-hati, sepenuhnya nyata. Kebenaran penuh seorang pria yang menginginkan sesuatu dan takut dengan apa yang akan itu berharga untuk menginginkannya. Aku tidak butuh kau pindah ke sini, katanya pelan. Aku tahu, katanya, tapi mungkin aku mau, suatu saat, untuk alasanku sendiri. Ia menatap matanya. Aku sudah membangun benteng selama 10 tahun. Ternyata benteng mahal untuk dipertahankan dan pemandangan dari dalamnya tidak bagus. Ia berhenti. Aku tertarik pada sesuatu dengan lebih banyak jendela. Ia menatapnya lama. Lalu ia berkata, Ava akan sangat bangga soal ini. Dan Clara tertawa, penuh dan nyata dan tak terkendali. Kali ini, ia tidak berusaha menangkapnya kembali. 3 hari kemudian, retret Dewan berakhir. Clara check out pukul 10 pagi. Cerita Tribune sudah terbit sore sebelumnya. Halaman depan bagian bisnis. Seluruhnya berfokus pada inisiatif pemulihan persis seperti yang Clara bingkai. 2 anggota Dewan mengirim pesan pribadi bahwa itu langkah pintar. Mars tidak berkata apa-apa. Versi dirinya mengakui bahwa ia sudah kalah strategi. Merger tetap sesuai jadwal. Semuanya sesuai jadwal. Ia berdiri di lobi dengan tasnya. Ponselnya bergetar. Marcus. Ia mengangkat. Aku di lobi. Aku tahu. Aku bisa melihatmu. Ia berbalik. Ia berdiri dekat pintu koridor layanan. Tas kerja di satu bahu. 12 menit ke dalam shiftnya. Ia tidak mengirim pesan bahwa ia akan ada di sana. Ia hanya muncul. Cara ia biasa beroperasi. Tanpa pengumuman. Tanpa pertunjukan. Hanya hadir. Ia berjalan mendekatinya. Mereka berhenti 2 kaki terpisah, lebih dekat dari yang pantas secara profesional di lobi hotel, dan tak satu pun dari mereka menyesuaikan jarak. Kau akan menutup mergernya? Katanya. Ya, lalu kau akan kembali. Bukan pertanyaan. Pernyataan yang ditawarkan untuk ia konfirmasi atau kembalikan. Ya, katanya. Dan sementara itu, telepon, katanya. Yang nyata, bukan yang dikelola. Ia menatapnya tegas. Dan aku ingin tahu bagaimana ruang kuning itu jadinya. Aku akan kirim foto, katanya. Ava akan mau FaceTime dan menceritakan seluruh proses pengecatan. Aku memperkirakan minimal 4 jam komentar. Perkiraan konservatif, mulutnya melengkung. Dia akan mau pendapatmu soal warna yang tepat. Aku punya pendapat soal warna itu. Tentu saja. Mereka berdiri di sana sejenak. Lobi bergerak di sekitar mereka. Dunia biasa melakukan hal biasanya, dan sesuatu di antara mereka sepenuhnya hadir dan sepenuhnya nyata dan tak lagi butuh dikelola. Aku akan melakukan ini dengan salah kadang-kadang, kata Clara. Aku tahu. Aku akan kembali ke New York dan bekerja 90 jam seminggu dan lupa menelpon saat aku bilang akan menelpon dan terlalu terjebak dalam pikiranku sendiri soal hal-hal yang salah. Mungkin, katanya, dan aku akan terlalu protektif soal Ava dan menutup diri saat seharusnya bicara Dan. Butuh 4 hari untuk mengatakan sesuatu yang seharusnya aku katakan di hari pertama. Ia berhenti. Kita akan buruk dalam hal ini untuk sementara waktu.
Baiklah, katanya. Baiklah, jawabnya. Ia mengambil tasnya. Di pintu, ia berhenti, berbalik. Ia masih menatapnya. Ia belum bergerak. Tangannya di saku, tas kerjanya di satu bahu, dan ia terlihat seperti apa adanya. Seorang pria berdiri di lobi hotel tempat ia bekerja, menyaksikan seseorang pergi, dan ia juga terlihat tanpa keraguan seperti pria yang yakin ia akan kembali. Bilang pada Ava aku bilang kuning pilihan yang tepat. Dia akan mau tinjauan lengkap alasanmu. Dia akan dapat itu. Ia mendorong pintu keluar. Mobil sudah menunggu. Ia masuk, meletakkan tasnya di kursi sebelah, mengeluarkan ponselnya. 4 email dari Gerald, 2 dari tim merger, 1 dari Richard Holt yang hanya berbunyi, kerja bagus. Ia membaca semuanya. Ia membuka pesan baru ke Markus dan mengetik, bilang Gerald, aku bilang dia nama yang pas untuk sesuatu yang menghalangi. 3 detik. Markus, dia akan suka itu. Dia sudah bilang ke gurunya kau teman ayahnya. Clark menatap kata, teman, sejenak. Lalu mengetik, itu akurat untuk sekarang. Markus, untuk sekarang. Ia memasukkan ponsel ke sakunya. Mobil bergerak melewati lalu lintas pagi Chicago menuju bandara, dan Clark duduk dengan punggung tegak dan tangan santai di pangkuannya, tidak menggenggam apapun, tidak mengelola apapun, membiarkan kota berlalu di jendela dengan perasaan khas seorang wanita yang baru saja membuat keputusan yang akan menghabiskan kenyamanannya dan memberinya kembali sesuatu yang lebih penting. Dan tahu itu, dan memilihnya juga. 6 minggu kemudian, merger ditutup. Hari itu Selasa, yang dicatat Clark secara pribadi dengan perasaan tertentu, karena Selasa adalah hari-hari yang melakukan hal-hal penting. Upacara penutupan berlangsung di ruang konferensi di New York dengan sampahnya dan jabat tangan dan euforia lelah khas orang-orang yang menghabiskan 14 bulan mewujudkan sesuatu dan akhirnya bisa berhenti berusaha. Gerald, si kepala hukum, menangis, mengejutkan semua orang termasuk dirinya sendiri. Richard Holt berjabat tangan lalu tidak seperti biasanya memeluknya. Singkat, tulus, sedikit canggung dengan cara khas hal nyata di antara orang-orang profesional. Ia kembali ke kantornya pukul 4 sore. Pukul 16.17, ponselnya bergetar dengan panggilan FaceTime. Ia mengangkat. Wajah Ava memenuhi layar, sangat dekat karena ia belum menguasai konsep jarak kamera. Dengan cat kuning di hidungnya dan kepalanya terikat, di belakangnya terlihat Markus di atas tangga sedang melakukan sesuatu dengan roller skate. Dinding di belakangnya, warna kuning hangat presisi bunga matahari. Ini kuning. Ava mengumumkan dengan volume yang seolah mengira Clara tidak tahu apa itu kuning. Sempurna, kata Clara. Kau lihat? Kau bisa lihat seluruh dindingnya? Mundurkan kameranya. Ava, ini sudah mundur. Lebih. Ini lebih. Ava, suara Markus dari atas tangga. Sayang tapi lelah. Ava memundurkan kamera 6 inci dan memiringkannya sehingga Clark bisa melihat sekitar 40% dinding dan seluruh langit-langit. Persis benar, kata Clara. Aku tahu, kata Ava dengan kepercayaan diri tenang seseorang yang selalu tahu. Kapan kau datang lihat langsung? Clark melihat kalendernya. 14 hal untuk 3 minggu ke depan. Celah yang sengaja ia kosongkan di minggu keempat karena ia bilang pada dirinya itu untuk pemulihan dari merger dan tahu secara jujur itu bukan itu. 3 minggu, katanya. Itu selamanya, kata Ava. Ini 21 hari, Clark tegaskan. Selamanya, Ava mengulangi tegas. Lalu tanpa transisi karena ia berusia 5 tahun dan tidak percaya pada transisi emosional. Ayah, katanya, 3 minggu. Markus turun dari tangga. Ia condong ke bingkai, ket di lengannya. Rambutnya sedikit berdebu, persis seperti pria yang menghabiskan Sabtu sore membangun sesuatu untuk putrinya. Ia menatap Clark lewat layar dengan kehangatan langsung tanpa rumit dari pria yang berhenti berhati-hati soal menunjukkannya. 3 minggu, katanya. 3 minggu, katanya. Kami simpangkan kuningnya, katanya. Ia menatapnya lewat layar. Pria yang pernah jadi kamar yang salah di malam gelap, dan kain basah dingin dan hal patah yang tak ia tahu ia sebabkan dan kebenaran yang harus ia pelajari untuk diucapkan keras-keras. Dan ia merasakan perasaan di dadanya yang tak punya kategori profesional dan tak butuh dikelola. Markus, katanya. Ya, aku, ia berhenti, menatapnya.
mengatakan hal sederhana, hal jujur yang polos, hal yang sudah 10 tahun tak pernah ia katakan pada siapapun. Aku senang aku salah masuk kamar. Ia diam sejenak. Lalu, aku juga. Ava membuat suara kepuasan penuh di latar belakang. Suara anak yang mengatur hasil dan mencatat kedatangannya dengan apresiasi yang pantas. Claire tertawa. Dan di ruang kuning bunga matahari 400 mil jauhnya, Marcus Reed tertawa juga. Dan suaranya nyata dan hangat dan sepenuhnya tak tertahan. Dan Ava menari di antara mereka berdua dengan cat di hidungnya dan Gibbs Gerald mulai memudar di lengannya. Gambar sosok tongkat berambut kuning masih terlihat di sana. Sedikit kabur tapi tetap bertahan. Beberapa hal bertahan bahkan saat diuji. Beberapa pintu, sekali dibuka dalam gelap, tetap terbuka dalam terang. Dan beberapa orang menemukan satu sama lain di kamar yang salah untuk alasan yang persis benar, dan cukup berani. Akhirnya, dengan segala kurangannya, sepenuhnya, untuk saling menggenggam.